jangan berburuk sangka kepada Allah, tapi juga jangan merasa aman dengan sholat yang jelek. Kita berusaha keras untuk sholatnya menjadi baik dan tetap berbaik sangka. Semoga sholat kita yang berproses ini diterima oleh Allah. Contoh lainnya zikir, seperti yang pernah dibahas. Zikir itu ada orang yang berniat berzikir, berniat nyebut nama Allah, atau seperti kita sholat barusan, kita sudah niat sholat, tetapi ketika sholat banyak tidak ingatnya kepada Allah. Banyak yang zikir, ketika zikir dia mulut menyebut nama Allah tapi tidak ingat kepada Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau Allahu Akbar. Mulut menyebut Allah Maha Besar tapi hati tidak ada. Ini kurang baik. Tetapi lebih baik dibanding yang tidak melakukan sholat sama sekali. Tingkatan selanjutnya dalam zikir, ada yang zikir dan dia sadar sedang zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia ingat mulutnya sedang menyebut subhanallah. Astagfirullah, astagfirullah. Dia sadar sedang istighfar, tapi belum memaknai zikirnya. Jadi baru menyebut dan sadar dirinya sedang menyebut nama Allah. Ini lebih baik dari yang pertama. Yang pertama tidak ingat sama sekali, tapi tetap melakukan. Ada tingkatan yang ketiga dalam zikir. Dia zikir, dia ingat saya sedang zikir dan memaknai. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah. Sudah bisa menerjemahkan dari zikir yang dibacakan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ini sudah jauh lebih khusyuk, sudah lebih tenang zikirnya, karena sudah sadar dengan makna dari apa yang disebutkan. Kalau tadi yang kedua sadar sedang menyebut nama Allah. Kalau yang ketiga menyadari makna dari yang disebutkan. Yang keempat lebih hebat, yaitu bisa mentadaburi dari makna itu. Misal begini, astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah, ampuni saya wahai Allah yang Maha Agung. Astagfirullah, salat saya tidak khusyuk. Astagfirullah, mata saya tidak terjaga. Astagfirullah, tadi kata-kata saya berlebihan. Astagfirullah, tadi saya ria. Ini istighfarnya selain mengerti sedang minta ampun, dan dia pun tahu apa yang dimintakan ampun kepada Allah. Bisa dipahami ini? Kira-kira lebih dalam tidak? Mana yang lebih disukai Allah? Ya, saya tidak usah nanya karena jawabannya sudah tahu ya. Jadi inilah zikir yang jauh lebih bermutu, yang kalau istighfarnya menggugurkan dosa, yang ini nih. Karena tahu apa yang, mengakui kesalahannya dan minta ampun. Atau contohnya alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu, terima kasih ya Allah, alhamdulillah atas nikmat rezeki, alhamdulillah Engkau ciptakan saya jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, alhamdulillah Engkau mudahkan saya belajar agama, alhamdulillah rezeki saya cukup, alhamdulillah badan saya sehat. Yang tadi alhamdulillah, alhamdulillah memuji Allah, tapi ini tahu apa yang menyebabnya dirinya mendapat nikmat dari Allah. Ini sudah antang. Kalau orang sudah zikirnya mentadaburi makna zikirnya sudah beda. Ya Rojak, wahai Allah pemberi rizki. Kebayang ya Rojak, Engkaulah pemberi rizki satu-satunya.
Engkau yang membuka rizki, Engkau yang melapangkan, Engkau yang menyempitkan ya Rozak. Engkau yang memberi, Engkau yang menahan, Engkau yang mengambil. Semua rizki ada dalam kekuasaan-Mu ya Rozak. Tiada lagi selain Engkau yang membagikan rizki. Sudah tenang ini, sudah anteng kalau zikirnya seperti ini. Sudah, misal diancam, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Engkau bagi kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penolong dan pelindung kami. Siapapun yang mengancam diri ini pasti makhluk ciptaan-Mu, tidak mungkin akan berbuah mudarat tanpa izin-Mu. Apa yang Engkau tidak takdirkan tidak akan terjadi. Apa yang Engkau tetapkan pasti akan terjadi. Hamba berlindung kepadamu wahai penguasa langit dan bumi. Wih, mantap ya, senang begitu. Termasuk yang nyari jodoh juga kalau zikirnya begitu udah tenang. Wahai pencipta ikhwan dan akhwat, tidak ada satupun laki dan perempuan kecuali Engkau yang menciptakan. Tidak ada satupun hati kecuali Engkau yang membulak-balik. Tidak ada satupun jodoh kecuali Engkau yang menentukan. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati. Ini sudah anteng, sudah di sini. Kalau sudah zikirnya seperti ini, sudah beda hidupnya ya. Sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi ada lagi yang lebih tinggi dari itu, yaitu orang yang setiap saat merasa ditatap oleh Allah. Anta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yarak. Yaitu orang yang beribadah seakan dia melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, yakinilah Allah melihatmu. Nah, zikir yang ini adalah dia setiap saat merasa ditatap, disaksikan oleh Allah. Ini orang seperti ini, orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang yang yakin Allah maha dekat. Sehingga ini susah lupa kepada Allahnya kalau sudah begini. Karena yakin semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya adalah milik Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah, semuanya hanya bisa terjadi baik nikmat maupun musibah kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Ingin apapun pasti mintanya ke Allah, karena tahu yang diinginkan seluruhnya pasti milik Allah. Karena yakin yang dia inginkan hanya bisa datang dengan izin Allah. Dan dia tahu bahwa Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik. Kalau Allah, jadi mintanya bukan ngotot dengan apa yang terbaik menurut dirinya, tapi minta yang terbaik menurut Allah. Enak begini? Kalau orang sudah yakin dirinya milik Allah dalam kekuasaan Allah, dia akan semangat sekali untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau sudah jadi kebaikan, dia akan meyakini bahwa saya bisa berbuat baik pasti dengan izin Allah. Tanpa izin Allah saya tidak akan bisa sedekah. Tanpa Allah nitipkan uang saya tidak sedekah. Punya uang Allah tidak ngasih taufik, saya juga tidak bisa sedekah. Sebelum ikhtiar, sebelum beramal, minta tolong kepada Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan saya berbuat khairat, kebaikan, dan mudahkan saya menjauhi kemungkaran. Tapi kalau sudah jadi, min fadlir rabbik, ini semua pasti karunia Allah. Jadi semangat. Tapi kalau udah jadi, dia tidak ada satupun ujub di hatinya. Ini zikrullah hadirin. Nah, orang-orang yang seperti ini, para waliullah, para kekasih Allah, anteng. Kalau orang seperti ini dihina, pasti nggak dendam. Nggak akan. Karena tahu bahwa penghinaan itu juga terjadi dengan izin Allah dan jadi ladang amal.
ladang istighfar, ladang tafakur, ladang memaafkan orang, ladang membalas keburukan dengan cara yang baik. Jadi setiap kejadian tuh naik lagi derajatnya, naik lagi derajatnya. Kadang diambil hartanya oleh Allah, ya nggak apa-apa, karena tahu semua harta titipan Allah, tidak ada komplainnya, nggak apa-apa, karena pasti yang Allah perbuat itu kebaikan. Dan Allah melihat ini orang ridho, faman rodiya falahu ridho, Allah tambah lagi nanti. Jadi kejadian dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, mudah, susah, diangkat, diturunkan, anteng saja. Karena semua kejadian ini diyakini terjadi dengan izin Allah. Kalau itu nikmat pasti dari Allah, kebaikan. Kalau itu pahit, musibah, pasti diundang oleh dosa sendiri. Jadi dia akan selalu banyak bersyukur, banyak bertobat, sabar, dan kalau melakukan sesuatu ikhlas. Untuk mencapai itu hanya Allah yang bisa memberikannya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan sing ikhlas. Misalnya adik-adik para penghafal Quran, mau apa menghafal Quran? Saya ingin menghafal Quran karena kata ayah saya, kalau saya hafal 20 juz maka saya akan dikasih hadiah. Rugi. Saya menghafal Quran karena kata calon mertua, kamu minimal 15 juz baru boleh ngelamar anak saya. Rugi. Kamu boleh, kalau udah hafal Quran nanti dapat beasiswa, bisa kuliah di fakultas kedokteran gratis. Saya menghafal itu rugi. Rugi. Harusnya ya Allah, saya baca Quran ini semata-mata karena Engkau. Engkau yang memerintahkan, Engkau yang mencintai pembaca Quran, penghafal Quran. Jadikan setiap huruf yang saya baca ini membuat Engkau ridho ya Allah. Cukup. Semangat. Yang satu mudah hafal, yang satu susah hafal, yang satu susah sekali hafal, gak apa-apa, terus saja baca. Yang dicarinya juga bukan hafal kok, yang dicarinya adalah keriduan Allah. Satu huruf 10 kebaikan dikali 10. Terus saja. Teman-teman sudah 5 juz, kita baru 1 juz, bagaimana? Senang dong dengan teman. Alhamdulillah ya Allah, teman saya Engkau mudahkan 5 juz, saya juga tolong dong ya Allah. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kotor hati, karena tahu orang 5 juz juga dari Allah. Berkahi ya Allah, berkahi hafalannya, berkahi amalannya, gitu. Bersih hati itu. Lihat teman dapat rezeki, pasti yang ngasih rezeki Allah. Pasti doa, ya Allah semoga Engkau berkahi rezekinya, Engkau berkahi jodohnya. Ini misalkan 5 angel, 5 akhwat di dalam penantian seorang ikhwan misal ya. Terus akhwat yang satu ada yang melamar, tapi jadinya karena lihat temennya ini jadi sama temennya. Gimana kira-kira, remuk tidak? Maaf, remuk tidak? Atau ikhwan mau melamar seorang akhwat, tapi calon mertua melihat, nah ini yang katanya temennya ini yang lebih keren nih, ya saudara, bagian melamar yang diterima yang ini misalkan. Kalau pakai iman, ya Allah, kata yang diantar itu, takdir mah nggak ketukar, saya diantar ternyata jodoh dia, berarti saya yang nganterin ya. Terserah padamu ya Allah, Engkau yang maha tahu apa yang terbaik. Tidak ada satupun kecuali Engkau yang menakdirkan apapun terbaik. Husnuzon ke Allah tuh, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka kalau kita belum bisa mencapai sana, apa yang bisa aja kita lakukan? Misalkan la yazalu lisanuka rotban min zikrillah,
zikir aja yang banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah